Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya di Rumah Sakit Hasan Sadikin pada pagi hari ini. Hari ini saya selaku Kapolda Jawa Barat dan sebagai penyidik tentunya, dengan mendapat kabar bahwa korban hari ini sudah lebih baik kondisinya, baik fisik maupun psikisnya. Kemarin baru dilakukan pembersihan luka-luka dan sebagainya. Oleh sebab itu saya bersama beberapa teman-teman penyidik hadir di sini untuk berkomunikasi dengan korban. Tadi kami sempat melihat dan bertemu sama kedua orang tuanya, didampingi kedua orang tuanya, dan melihat secara fisik dan mendapat laporan perkembangan dari pihak rumah sakit. Tadi ada Pak Direktur Utama Hasan Sadikin, dokter bedah plastik yang menangani, dan dokter-dokter dari kepolisian juga tadi kita sempat berkomunikasi dan bertukar pikiran. Kami datang ke sini hari ini untuk mendapatkan beberapa informasi. Yang kami fokuskan saat ini adalah informasi terkait tersangka. Sebelumnya bisa saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa beberapa hari yang lalu tersangka TH itu atau TH sudah kami tetapkan sebagai tersangka penganiayaan, ya, pasal 466 KUHP yang baru 1 tahun 2023 beserta penyekapan dan penyekapan. Ini sudah kami persangkakan kepada yang bersangkutan, inisialnya TH. Kami bisa mengabarkan kepada rekan-rekan semua, dari mulai tanggal 12 yang lalu ketika korban dibawa ke rumah sakit dan diantar oleh terduga pelaku pada saat itu dan satu orang saksi, itulah awalnya pihak kepolisian mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa penyekapan dan penganiayaan berat terhadap korban. Polda Jabar mengambil langkah-langkah cepat, ya, dengan menerima pengaduan dan segala macam. Kita buatkan legal standingnya laporan polisi, kita buat tim, beberapa tim ini dan gabungan dari seluruh direktorat reserse yang ada di Polda Jabar. Karena ini kami melihat cukup spektrumnya luas, banyak duga-dugaan kami mereka terlibat di dalam berbagai tindak pidana lainnya. Kami fokuskan kepada yang pertama adalah menolong korban. Nah, alhamdulillah sudah mendapat perhatian daripada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ya, termasuk dari kami kedokteran kepolisian, dokter forensik sudah bisa mengidentifikasi organ-organ tubuh yang rusak, yang tidak berfungsi, diantaranya adalah mata, kemudian bibir, ada bekas sayatan di kaki, ini benda tajam, kemudian ada sundutan rokok dan sebagainya. Tentunya ini menjadi bukti dari apa yang telah terjadi atau dilakukan oleh tersangka. Fokus yang kedua, kami melakukan pengejaran terhadap pelaku. Ini tim sudah dibentuk semuanya,
tim yang bergerak dalam dugaan narkoba, kami buat tim untuk mendeteksi, menelusuri potensi untuk keterlibatan pelaku di narkoba. Cyber, kami juga untuk mendalami di bidang cyber, kriminal umum, kriminal khusus dan pekerjaan segala macamnya, karena yang menjadi pelaku ini adalah ya mungkin sekarang mantan debt collector. Nah ini kita akan telusuri semua nih, jejak rekam jejaknya di dalam debt collector tersebut. Ada beberapa perusahaan yang sudah kita ketahui, tentunya akan kita mintai keterangan, kita cari informasi berkaitan dengan ya keberadaan dan perilaku yang bersangkutan. Rekan-rekan media sekalian, tambahan, Polda Jabar tidak bergerak sendiri. Ini juga kita sudah bergerak bekerja sama dengan LPSK untuk melindungi saksi. Jadi saksi sekarang sudah dalam perlindungan lembaga yang resmi. Jadi tidak bisa lagi untuk ditemui dan segala macamnya, beliau dalam lindungan. Privasinya harus dijaga. Tidak itu saja, tentunya kalau operasional dengan Bares Krim Polri, kita sudah lakukan hal itu. Kita bekerja sama juga dengan pihak luar negeri, ya, itu di bidang cyber, Meta, ya, yang mengelola atau menguasai data di media sosial, itu kita melakukan kerjasama untuk bisa mendeteksi juga dari media sosial sehingga bisa menunjukkan keberadaan yang bersangkutan. Ya. Saya juga menginformasikan bahwa kita sudah menerbitkan daftar pencarian orang. Terkait ini kami akan mengharapkan bantuan dari masyarakat seluruhnya yang bila melihat informasi yang tadi kami sudah sebarkan, mengetahui, bertemu dan sebagainya, untuk dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian Jawa Barat khususnya Polda Jabar untuk dapat menginformasikan keberadaannya di mana. Sementara itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini, sekali lagi Polda Jabar tidak memberi ruang kepada pelaku, ya, pelaku kekerasan seperti ini. Kami akan cari terus keberadaannya di mana dan mohon dukungan dari masyarakat seluruhnya. Ini harus kita ungkap dan kita proses sesuai hukum yang berlaku. Itu saja, terima kasih atas kehadirannya. Karena jadi ada sesuatu yang tidak bisa kami ungkap secara keseluruhan mengenai teknis, mengenai siapa saksi dan segala macamnya, apalagi sudah dalam proses perlindungan, mungkin kami belum bisa memberitahu supaya ini dapat terus berjalan secara lancar. Itu ya. Untuk sementara masih korban yang berada di rumah sakit ini, karena kita ini semua lini, semua bidang potensi keterlibatan orang dekat, perusahaan, atau beliau juga atau tersangka tersebut melakukan tindak pidana lain, ini dalam proses kita ya. Doakan semuanya bisa cepat terungkap. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.